Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi teori akuntansi, yaitu berkaitan dengan biaya. Di sini saya sebagai pemateri pertama, perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100200041. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian biaya. Menurut IAI pada tahun 1994, biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas menyangkut pembagian kepada penanam modal. Secara umum dapat dikatakan kos merupakan suatu yang telah dikorbankan untuk menciptakan suatu pendapatan disebut biaya. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa pada akhirnya biaya merupakan arus keluar ekuitas yang harus melalui utang terlebih dahulu. Jadi baik, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai karakteristik biaya. Secara umum, karakteristik biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penurunan aset dan yang kedua operasi utama yang menurun. Selain itu, ada beberapa karakteristik pendukung yang dalam definisi biaya antara lain yaitu yang pertama, kenaikan kewajiban, yang kedua, penurunan ekuitas, yang ketiga, aliran fisis atau moneter, dan yang terakhir adalah rugi. Baik, selanjutnya saya Ade Mau. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Intan pada bagian D, yaitu pengukuran dan pengakuan biaya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengukuran biaya. Biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk menilai suatu aktiva dan hutang. Nah, ada tiga dasar penilaian pengukuran biaya. Yang pertama adalah cost historis, di mana cost historis ini merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh suatu aktiva. Nah, pengukuran biaya atas dasar cost historis ini dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung dan peralatan. Dasar pengukuran biaya yang kedua yaitu kos pengganti atau kos masukan terkini. Nah, kos masukan terkini di sini menunjukkan bahwa jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya adalah penilaian untuk persediaan. Pengukuran biaya yang ketiga yaitu setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nah, nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Nah, meskipun ada berbagai dasar penilaian, tetapi dalam praktik yang paling banyak digunakan adalah untuk mengukur biaya adalah menggunakan dasar penilaian cost historis. Yang kedua adalah pengakuan biaya. Pada dasarnya, cost memiliki dua kedudukan yang penting. Yang pertama adalah sebagai aktiva dan yang kedua sebagai pendapatan atau biaya. Nah, atas dasar konsep kontinuitas usaha, cost mula-mula diperlakukan sebagai aktiva. Diperlakukan sebagai aktiva, kemudian baru diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau contohnya kos persediaan itu pada awalnya dicatat atau diakui sebagai aktiva. Apabila kos tersebut telah dijual untuk menghasilkan pendapatan, maka kos tersebut dinyatakan sebagai biaya dengan nama kos barang terjual. Pada bagian E yaitu basis asosiasi antara biaya dan pendapatan. Ada berbagai basis asosiasi, tapi yang dibahas di sini adalah ada 3. Yang pertama adalah asosiasi sebab akibat, yang kedua alokasi sistematik dan rasional, dan yang ketiga adalah pembebanan arbitrer. Nah, untuk basis asosiasi sebab akibat di sini merupakan konsep upaya dan capaian yang menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian
berupa pendapatan. Ini berarti bahwa oleh karena itu, basis penandingan yang paling tidak masuk akal adalah sebab akibat, walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan karena dalam banyak hal sulit dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya dapat menyebabkan pendapat. Basis yang kedua yaitu alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode. Dalam pengakuan biaya, dapat diasumsikan bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukan produk. Basis yang ketiga adalah pembebanan arbitrer. Dalam hal ini bahwa untuk menunda pembebanan kos untuk mencapai penandingan sebab akibat dan juga tidak ada dasar alokasi yang layak, suatu kos biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya. Ini berarti bahwa kos ditandingkan dengan pendapatan secara arbitrer. Nah, penandingan arbitrer tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Nah, kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonomiknya menjadi berkurang. Pada bagian F yaitu hubungan kos dan biaya. Nah, ada beberapa sumber yang mendefinisi biaya dalam kaitannya dengan pengertian kos karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan kos, akan tetapi perlu diingat bahwa kos tidak selalu dapat disebut sebagai biaya karena kos dapat juga merepresentasi suatu aset. Nah, dengan kos sebagai pengukur, kriteria konsumsi manfaat dan kelenyapan manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk keterbatasan kos. Nah, menurut Patton dan Littleton pada tahun 1970, kriteria konsumsi lebih berkaitan dengan pengakuan biaya, sehingga kriteria ini disebut sebagai kehabisan kos penciptaan pendapatan, sedangkan kriteria kelenyapan lebih berkaitan dengan rugi, sehingga kriteria ini dapat disebut sebagai keterbatasan kos non penciptaan pendapatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada poin F, yaitu hubungan kos dan biaya. Beberapa sumber mendefinisikan biaya dalam kaitannya dengan pengertian kos, karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan kos. Akan tetapi, kos tidak selalu dapat disebut biaya karena kos dapat juga merepresentasi aset. Yang berikutnya adalah poin G, yaitu proses dan konsep penandingan. Konsep atau prinsip penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan lebih bermakna. Prinsip penandingan menjadi suatu kebutuhan dalam akuntansi karena alasan berikut. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan tidak langsung, yaitu dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut. Yang kedua adalah transaksi terjadinya pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Sebagai contoh, pemerolehan dan pembayaran barang dan jasa untuk menghasilkan produk tidak selalu bersamaan. Proses dan konsep penandingan yang tepat harus didasarkan pada dua kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan ekonomi dan bukan fisik. Memang penandingan menuntut identifikasi konsumsi manfaat aset atau jasa secara fisik, tetapi nilai aset atau jasa yang dikonsumsi juga harus ditentukan secara tepat dengan memperhatikan kondisi yang melingkupinya. Poin yang berikut adalah menandingkan bukan
mengkompensasi adalah biaya komisi penjualan, biaya angkutan pengiriman barang, dan biaya-biaya lain yang bersangkutan dengan transaksi penjualan dikurangkan langsung terhadap hasil penjualan, dan biaya jumlah rupiah netonya dicatat dalam akun penjualan dan penjualan dilaporkan sebesar jumlah netonya. Sekian dan terima kasih.